Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Pencari Hikmah akan membahas tentang pintu surga untuk perempuan. Banyak amalan perempuan untuk menjadi pembuka pintu surga. Salah satunya dari peran dan kodratnya sebagai perempuan sendiri. Juru bicara kaum perempuan pertama dalam Islam yakni Asma binti Yazid bin Sakan pernah menyampaikan protes kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang peran perempuan yang dinilainya kurang adil dan mendapatkan amalan untuk masuk surga. Di dalam kitab Nisa Hula Rasul dikisahkan sahabat Asma radhiyallahu anha mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan bagi seluruh perempuan muslimah di belakangku." Seluruhnya mengatakan, "Sebagaimana yang saya katakan dan semuanya berpendapat sesuai dengan pendapatku. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutusmu untuk laki-laki dan perempuan. Lalu kami beriman kepada Anda dan membayat Anda. Sementara itu kami adalah wanita yang terkurung dan terbatas gerak langkah kami. Kami menjadi penyangga rumah tangga kaum lelaki. Dan kami adalah tempat melampiaskan syahwat mereka. Kamilah yang mengandung anak-anak mereka. Akan tetapi kaum lelaki yang mendapat keutamaan melebihi kami dengan sholat Jumat, mengantarkan jenazah dan berjihad. Apabila mereka keluar untuk berjihad, kamilah yang menjaga harta mereka, yang mendidik anak-anak mereka. Maka apakah kami bisa mendapatkan pahala sebagaimana yang mereka dapat dengan amalan mereka?" Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah menoleh kepada para sahabat dan bersabda, "Pernahkah kalian mendengar pertanyaan seseorang perempuan tentang dia yang lebih baik dari apa yang dia tanyakan?" Para sahabat menjawab, "Benar, kami belum pernah mendengarnya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kembalilah wahai Asma dan beritahukanlah kepada para perempuan yang berada di belakangmu bahwa perlakuan baik salah satu di antara mereka kepada suaminya dan mintalah keridhaan suaminya. Mengikuti persetujuan suaminya itu semua dapat mengimbangi seluruh amal yang kamu sebutkan yang dikerjakan oleh kaum lelaki. Dari perannya itulah kaum perempuan akan mendapatkan pahala dan menjadi jalan atau pintu-pintu yang akan mempermudah mereka memasuki surga. Inilah pintu-pintu membuka surga untuk kaum perempuan." 1. Sifat ikhlas dan ridho. Hadis Rasulullah di atas menggambarkan pentingnya peran istri dan ibu. Tanpa adanya mereka yang ikhlas mengurus rumah tangga dan membersamai putra-putri tercinta, para suami tak akan tenang bekerja dan beribadah. Pantaslah kiranya jika Allah menjanjikan pahala yang setara dengan amalan para suami, bahkan juga ganjaran tertinggi yang diberikan pada mereka yang berjihad, yakni surganya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Apabila seseorang istri menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, dan taat pada suaminya, maka ketika di akhirat dikatakan kepadanya, 'Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu sukai.'" Hadis yang lain menguatkan pentingnya ridho suami. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Siapa saja perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan suami ridho padanya, maka dia akan masuk surga." 2.
pahala hamil melahirkan dan menyusui. Kita sering menganggap hamil, melahirkan, dan menyusui adalah proses alamiah yang akan terjadi ketika perempuan menikah, sehingga banyak perempuan yang terkesan mengabaikan sisi spiritualitas dan hanya berfokus pada penjagaan aspek kesehatan saat melalui momen-momen tersebut. Padahal Islam memberikan posisi khusus pada para ibu yang mendapat amanah tersebut, sebagaimana termaktub dalam surat Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepadakulah kalian kembali. Begitu besar keutamaan para ibu yang hamil dan menyusui hingga Allah secara istimewa menyebut proses ini dalam Al-Quran beberapa kali, seperti dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surat Al-Baqarah ayat 233. Kedua ayat ini berisi anjuran berbuat baik pada ibu karena besarnya keutamaan mereka yang telah melalui kehamilan dengan susah payah, mempertaruhkan nyawa ketika melahirkan, dan memberikan saripati tubuhnya dalam bentuk air susu. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah menyebutkan bahwa ada seorang sahabat yang menghadap Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasul, siapakah orang yang lebih berhak dengan kebaikanku?" Jawab Rasulullah, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Lalu siapa?" Jawabnya, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Lalu siapa?" Jawabnya, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Lalu siapa?" Jawabnya, "Ayahmu." 3. Bersabar dalam mendidik anak. Pintu lain yang bisa mengantarkan seseorang ibu mengetuk surganya adalah dengan kesabaran mendidik anak. Ketika menjalankan peran sebagai ibu, kesabaran akan teruji, entah karena beratnya dalam proses mengandung, anak-anak yang sakit sehingga sang ibu harus terjaga sepanjang malam, hingga tingkah pola si kecil yang seringkali memancing emosi. Kunci bersabar dengan menanamkan keyakinan bahwa mereka yang sabar akan memiliki posisi mulia di sisi Allah. Keutamaan lain yang dijanjikan Allah pada orang tua yang sabar termuat dalam hadis berikut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang dari siksa api neraka."